harus seperti ini, harus mungkin nggak ada yang mau investasi lagi, ya kan? Karena apa di sini nih yang diolah kan cuma sedikit ya, maksudnya memang sulfurnya banyak tapi kan kapitalnya besar sekali, maksudnya nggak sebanding produk jual sulfurnya dibandingkan dengan kapitalnya. Karena ini kan sebelum ini kan adalah yang namanya AG ini ya, AGE ini adalah unit setelah AGE ini. Ini sendiri mungkin capexnya mirip dengan agro nih, ini sama dengan agro yang AGE ini kan prosesnya dengan agro nih, aset jasnya apa erisme. Cuma fluoridnya aja lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Tapi kira-kira proses sama dengan agu. Terus baru dari yang acid Garrison dan bridge konsentrasinya baru bisa masuk ke unit Claus ini untuk berubah menjadi sulfur. Kemudian yang lainnya ada polisol juga, polisol itu untuk AGE ya. Kemudian ini yang tadi sama ini kalau yang integrated ya. Jadi ini langsung nih dari yang tadi dari gas alamnya itu tadi langsung digabungkan di sini. Jadi ini yang aromator gas pakai MDA terus masuk kemari jadi sweet gas, terus H2S-nya dan removalnya dipindahkan di sini masuk ke polisol, jadi nanti jadi flue gas juga, terus nanti masuk SRU baru jadi dia akan masuk ke sulfur baru jadi ini nanti jadi apa? Jadi sulfurnya di sini nanti. Kemudian ada juga nih yang ini punyanya Shell, namanya Shell Park ya. Shell Park ini atau Geopark ini dia pakai mikroorganisme. Jadi reaksi ininya ini bukan dengan temperatur tinggi, dia menggunakan mikroorganisme. Sehingga dia nama itunya BSRU. Jadi Bio Sulfur Recovery Unit. Jadi memang keuntungannya tentu saja kalau bio kan pasti nggak mungkin suhu tinggi kan, dia pasti suhu ruangan karena kalau suhu tinggi dia mati kan. Jadi dia keuntungannya nih pasti konsumsi energinya jauh lebih kecil dibandingkan ini. Dia juga ya mungkin ada katalis. Jadi memang ini yang sekarang ini mungkin lebih disukai ya karena bio itu ya, karena dia tidak menggunakan chemicals, kemudian dia tidak melakukan pada suhu tinggi. Cuma namanya dia kalau bio kan pasti bukan continue ya, dia apa? Batch ya, karena si mikroorganisme kan perlu waktu kan untuk makan H2S menjadi sulfur kan. Cuma bagaimana supaya dia bisa jadi continue adalah dengan menggunakan bioreaktor yang banyak. Jadi bioreaktor yang banyak itu sehingga seolah-olah nanti seperti continue. Di Sulawesi itu kan Dong di Semarang katanya mau pakai ini nih, sulfur recovery unitnya pakai BSRU. Cuma saya nggak tahu apa jadi pakai ini atau tidak ya untuk mengolah sulfurnya ini pakai yang ini atau tidak, yang punyanya Shell ini. Tapi memang kelihatannya dia bisa sampai 50, yang kapasitasnya itu 50 ton sulfur per hari ya. Jadi memang mungkin agak basah ya kalau di produksi ini sulfurnya itu agak basah karena memang masih di suhu ruang. Kalau tadi kan sulfurnya itu pasti kering ya karena suhunya tinggi tadi kan. Dia dipisahkan pada suhu sampai 250 derajat Celcius. Apa suhunya masih 250 derajat Celcius, hasilnya masih sudah kering. Walaupun di situ dikatakan juga masih ada H2S yang masih terperangkap di dalamnya. Tapi kalau ini bisa jadi dia masih basah nanti. Jadi kalau ini Geopark yang biasa ya, dia menggunakan mikroorganisme. Mungkin salah satu patennya adalah di sini nih, di mikroorganismenya ini pakai apa, jenisnya apa gitu, mungkin ini patennya di sini. Walaupun mungkin aja bisa di Indonesia banyak ya, jangan reserve kan banyak ini ya mikroorganisme ini ya, bagaimana membudidayakannya ini itu yang jadi. Cuma mungkin salah satu kelemahannya mungkin kalau mikroorganismenya mati semua gitu. Gimana nih?
yang nggak punya cadangan mati semua. Kalau mikroorganisme kan biasanya gampang ini ya, kena penyakit ya. Kalau kena penyakit gampang nular terus langsung mati semua. Atau jangan mungkin kalau kondisinya mungkin agak asam atau agak basah gitu ya, dia bisa jadi karena kalau kita lihat di sini ini contohnya dari biogas atau dari landfill ya, dia justru ngomong aja nih, dia dari kecil konsentrasinya kecil bisa nih. Kalau tadi yang close itu konsentrasi H2S harus tinggi kan, jadi aja harus 50% ya, sehingga perlu unit acid gas enrichment. Tapi kalau yang bio ini karena dia bisa kecil nih, jangan-jangan dia nggak perlu pakai ini pun bisa, nggak perlu pakai yang unit AGE, artinya investasinya agak berkurang lagi ya. Kalau tadi yang close itu harus ada unit AGE-nya nih, baru dia bisa masuk ke close. Kalau ini dia bisa kecil nih malah. Bahkan ini cuma ppm nih. Kalau 5000 ppm itu dia 0,5%. Jadi 1% itu 1000 ppm ya. Jadi kalau 5000 itu berarti 0,5%. Kalau ini 2%, ini 0,5%. Jadi 0,005 itu bisa tempatnya. Tekanannya juga kecil nih, atmosferik nih. Itu agak vakum sedikit, ini tahu semua. Enggak, tekanannya enggak terlalu tinggi. Jadi ini banyak ya, sampai sekarang ini banyak dipakai. Ini kira-kira seperti ini prosesnya. Jadi sulfurnya tuh ada di sini nih. Ada mungkin di sini masih agak basah ya, karena di sini ada mungkin pastilah masih ada air yang terikut di sini, agak basah di sini. Tapi itu tadi lihat, ketika di sini misalnya pH-nya di sini kan ada tertentunya 82 sampai 9. Di sini kalau ada di sini alay sedikit aja, di sini mungkin mikroorganismenya mati nih. Ya kan, dia kan hidup cuma daerah sekitar sini. Kan dia kan sensitif sekali mikroorganisme ya. Dia sangat sensitif sekali di sini. Jadi ini surgasnya tadi ini masuk biasa dipakai yang amin. Ya, terus keluar ke sana sweet gas keluarnya. Kemudian nih yang intinya di flash gasnya nih yang masuk ke yang masuk ke bioreaktor adalah H2S. Oke, ini jadi kalau summary-nya kalau dibandingkan tadi ya, kalau dari yang tadi kalau kita lihat, kalau Klaus ya, yang 2 itu 98, kalau 3 itu 2 itu sampai 97, kalau 3 sampai 98. Kemudian kalau Klaus yang 2 itu ditambahkan sulfuran itu, dia bisa sampai 99% atau minimal dia 98%. Kemudian kalau ditambahkan hidrosulfuran, dia bisa sampai 99,5%. Kemudian kalau yang pakai yang tail gas treatment ini, Lurgi tail gas treatment ini bisa sampai 99,9%. Kenapa dibuat seperti ini? Karena memang di Eropa itu ketat ya. Kalau di Indonesia memang belum ketat, tapi kalau di Eropa atau di Amerika mungkin ketat. Jadi tergantung sulfur kontennya. Mungkin kalau di tempat kita yang 60 ton tadi ya, mungkin bukan 96, dia harus pakai yang minimalnya misalnya harus 98% recovery-nya. Sehingga kita nggak bisa pakai yang ini biasa, harus ada tambahan. Tapi mungkin kalau yang pakai BSRU mungkin nggak sampai segini kali ya, emang nggak tahu juga ya. Mungkin kalau dia bisa pakai artinya dia bisa memenuhi syarat yang 96% tadi. Kalau ini tadi yang BSRU ini, dia tidak mungkin bisa setinggi ini. Cuma itu kelebihan dan kekurangannya ya. Yang ini perlu energi tinggi, kemudian ini perbandingannya kelebihan dan efeknya bisa dilihat di sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau ngomongin soal UAS.